Baik Pak, silakan duduk. Apakah Bunda ini atas nama Jelita? Benar dong. Apa keluhan yang dirasakan? Saya merasa pusing, terus disertai demam. Apakah ada obat tertentu atau makanan tertentu? Sebenarnya Jelita nggak ada makan makanan yang aneh-aneh selama ini. Baik, kalau begitu silakan berbaring terlebih dahulu. Perawat bisa didampingi ya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ini bisa berbaring di sini. Baik Adi, saya akan melakukan pengukuran suhu. Apakah ketiak Adi basah? Tidak, suster. Oke. Ini termometer akan dipasang di ketiak sebelah kanan Adi. Jadi mau dibantu atau mau pasang sendiri? Pasang sendiri, sus. Pada saat pasien berbaring di tempat tidur, terjadi penerapan fisika, yaitu yang pertama, hukum Newton 1 atau hukum inersia. Jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Jadi, pada saat pasien yang berbaring di tempat tidur dalam posisi diam, maka pasien tersebut akan tetap diam kecuali ada gaya dari luar yang menggerakkannya. Misalnya saat perawat menggeser pasien. Ini menunjukkan bahwa benda tubuh pasien cenderung mempertahankan keadaan geraknya, yaitu diam. Yang kedua, hukum Newton yang ketiga, aksi dan reaksi. Untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Tubuh pasien memberikan gaya ke bawah pada tempat tidur akibat beratnya dengan bantuan gaya gravitasi. Tempat tidur memberikan gaya reaksi yang sama besar dan berlawanan arah ke atas agar pasien tetap seimbang dan tidak menembus tempat tidur. Ini adalah contoh dari hukum aksi dan reaksi. Pada saat pasien mengalami demam tinggi, terjadi penerapan fisika, yaitu yang pertama, perpindahan kalor. Untuk menjaga suhu tetap stabil antara 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius, maka tubuh kita melakukan perpindahan panas. Namun, saat demam, tubuh kita suhunya naik melewati batas normal sebagai respon imun melawan infeksi. Yang kedua, pengaruh lingkungan terhadap termoregulasi. Lingkungan kita yang cenderung panas atau lembab dapat menghambat proses penguapan keringat, sehingga panas dari dalam tubuh terperangkap, tidak bisa disalurkan atau didinginkan. Gaya-gaya yang terjadi saat pemakaian termometer air raksa adalah yang pertama, gaya panas dari tubuh ke raksa. Pada saat termometer ditempelkan ke badan, ketiak, mulut, atau rektal, panas dari tubuh sampai ke raksa. Panas ini membuat partikel-partikel raksa bergerak lebih cepat dan menjauh, jadi raksa memuai dan naik ke tabung kaca.
Ini bukan dorongan biasa, tetapi karena molekulnya semakin aktif karena panas. Yang kedua, gaya tekanan karena raksa memuai. Karena raksa memuai, ia akan terdorong ke atas dalam tabung kaca. Raksa yang naik itulah yang menunjukkan suhu tubuh. Gaya ini muncul dari ekspansi raksa yang menekan dinding kaca dan mendorong ke atas. Yang ketiga, gaya gravitasi yang membuat raksa turun lagi. Setelah dipakai, raksa bisa saja tetap di tempat karena tertahan oleh tekanan udara di dalam tabung dan lengket dengan kaca. Akan tetapi, gravitasi selalu menarik raksa ke bawah, sehingga termometer harus digoyang supaya raksa turun ke posisi awal. Baik adik, suhunya 38 ya, lumayan tinggi. Selanjutnya saya akan mengantarkan adik ke dokter. Ayo saya bantu. Ini duduk di sini ya. Baik Bapak dan Ibu, adik cerita terkena penyakit flu biasa ya Bu. Kami akan meresepkan obat pereda nyeri dan pereda panas. Ibu bisa mengarahkan adik cerita untuk meminumnya setiap hari dan 3 kali sehari. Oh iya dok, untuk pengambilan obatnya bisa diambil di mana ya dok? Bisa diambil di apotek. Ini, Ibu. Terima kasih. Terima kasih dokter. Iya. Kami permisi ya dokter. Iya. Tadi suruh saya ingin membuat konsultasi pemeriksaan kesehatan dengan dokter kepala. Atas nama siapa Bu? Atas nama Lekita Biasis. Baik, Bu boleh turun dulu sebentar di sana, nanti akan saya panggil kembali. Permisi seluruh Biar Bu. Mari kita ketemu dokter dulu ya. Silakan duduk. Oh ya. Atas nama Leti ya? Ya. Dibantu? Saya mau melakukan kontrol kesehatan. Oh. Apakah sebelumnya kemarin ada masalah? Sebenarnya kemarin tidak ada masalah. Cuman adik saya, kalau saya suruh dan berjalan setiap hari. Kalau begitu, saya bisa ya untuk ambil lagi berbagi ya kita membantu untuk hadir ya. Oke sus,
darahnya ya. Baik dok. Ya. Dek, kita fungsi darah dulu ya. Fungsi darah. Apa aja? Bentar ya. Duduk dulu, baru. Nah, main dulu. Ya. Boleh tidur? Iya. Iya. Kita periksa dulu tekanan darahnya ya. Kamu relax aja, nggak usah takut ya, ini cuma tes darah doang kok. Tenang aja ya. Pada saat pasien mengalami tekanan darah rendah, terjadi penerapan fisika, yaitu tekanan dan aliran fluida. Dalam fisika, ada hukum Bernoulli dan hukum kontinuitas, sehingga terjadi peningkatan kecepatan darah yang menyebabkan penurunan tekanan darah pada tubuh pasien. Pada hipotensi, tekanan darah rendah dapat mengurangi aliran darah ke organ vital, seperti otak, dan menyebabkan gejala pusing atau pingsan karena otak kekurangan oksigen. Yang kedua, gravitasi. Saat seseorang berdiri secara tiba-tiba, gravitasi mempengaruhi distribusi darah dalam tubuh. Saat berdiri, darah menumpuk di kaki, mengurangi volume darah kembali ke jantung, dan menurunkan tekanan darah di otot. Bisa menyebabkan pusing atau pingsan. Itulah sebabnya kita sebagai perawat harus memberitahu kepada pasien untuk bangun pelan-pelan dari posisi duduk atau tidur. Yang ketiga, tekanan hidrostatis. Tekanan darah diukur berdasarkan tekanan hidrostatis, yaitu tekanan karena berat darah di pembuluh darah. Semakin rendah posisi bagian tubuh seperti kaki, maka semakin tinggi tekanannya. Tetapi, jika jantung tidak dapat menjaga tekanan ke otak, maka bisa memunculkan gejala seperti gagal jantung, penyakit hati, dan lain-lain. Yang keempat, hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Manset tensimeter sebagai ruang tertutup dan diisi udara yang berupa fluida dalam bentuk gas. Saat manset dipompa, tekanan udara akan meningkat dan akan diteruskan ke seluruh bagian manset, sehingga tensimeter dapat mengukur tekanan darah dengan mendeteksi kapan sirkulasi aliran darahnya berhenti. Yang kelima, gaya elastisitas manset. Manset tensimeter dirancang untuk dapat mengembang dan mengempis sesuai dengan tekanan udara yang diberikan. Gaya elastisitas ini memungkinkan manset untuk menyesuaikan diri dengan ukuran lengan pasien dan memberikan tekanan yang tepat pada pembuluh darah. Tekanan darahnya normal ya, masih di 100 per 8. Oke, ada lenti, boleh bisa duduk ya. Aman aja. Udah bisa turun sendiri? Bisa, ini sepatunya. Makan aja ya. Sekarang kita ketemu dokternya lagi.
sini ya. Kasih ya. Oke, setelah kami cek tekanan darah Adilan ini normal ya. Oke, nanti untuk nanti saya akan buatkan resep vitamin. Nanti ibu bisa ambil di apotek di depan ya. Baik, Dok. Kalau boleh tahu apoteknya di sebelah mana ya? Nanti akan suster arahkan ke depan untuk apoteknya ya. Baik, mari Bu, saya antarkan ke apotek ke depan ya. Mari. Permisi ya, Dok. Ya, Makasih, Dok. cepat sembuh ya. Makasih, Dok. Ya.